Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Nurmila Hidayana dengan NIM 1814040055 dari jurusan Tadris Matematika, semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Video ini berisikan tentang 23 materi statistika matematika. Silahkan dilihat, semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari beberapa materi statistika matematika. Adapun materinya yaitu aturan perkalian, permutasi, kombinasi, ruang sampel, titik sampel, kejadian, peluang, aturan penjumlahan, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, komplement suatu himpunan, peluang bersyarat, aturan bias, pengertian peubah acak, distribusi peluang kontinu, distribusi peluang diskrit, distribusi peluang gabungan, distribusi peluang marginal, distribusi peluang bersyarat, bebas statistik, rataan peubah acak atau harapan matematik, variansi dan juga kovariansi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aturan perkalian. Soalnya yaitu, peserta suatu rihlah ditawari melihat 6 tempat wisata tiap hari selama 3 hari dan berlainan tiap hari. Dalam berapa carakah seorang peserta rihlah dapat mengatur acara wisatanya yang diatur oleh panitianya? Maka jawabannya adalah, seperti yang kita ketahui, M atau tempat wisata itu ada 6, N atau hari ada 3. Maka cara menyelesaikannya yaitu menggunakan rumus M kali N. Dimasukkan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus. Maka M sama dengan 6 dan N sama dengan 3. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Sehingga ada 18 cara seorang peserta rihlah dapat mengatur acara wisata yang diatur oleh panitianya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permutasi. Soalnya yaitu, tentukan banyaknya susunan kata yang terbentuk dari kata Islam yang akan dibuat dengan 4 huruf. Di sini diketahui N atau keseluruhannya yaitu ada 5 huruf, yaitu I, S, L, A, dan M. Dan R-nya 4 huruf. Yang ditanya adalah P-nya. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan N permutasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus, maka 5 permutasi 4 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial. 5 faktorial ini kita jabarkan, didapatkan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial per 1 faktorial hasilnya 1, tapi di situ tidak ditulis karena tidak merubah hasil. Maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 120. Ada 120 kata yang terbentuk dari kata Islam yang dibentuk dengan 4 huruf. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Soalnya adalah, satu tasbih terbentuk dari campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna, yaitu putih, coklat, hitam, dan hijau, berapa kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan? Di situ diketahui N sama dengan 4 warna, dan R sama dengan 3 warna. Maka cara menyelesaikannya yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial dikali R faktorial. Kita masukkan yang telah diketahui tadi ke dalam rumus, sehingga didapatkan 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per buka kurung 4 dikurang 3 tutup kurung faktorial dikali 3 faktorial. Kita kurangkan
4 dikurang 3 tadi, sehingga didapat 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. 4 ini kita jabarkan. Biar lebih mudah, cuma sampai di 3 faktorial doang. Maka 4 dikali 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya sama-sama kita coret atau kita habiskan. Maka hasilnya 4 per 1. 4 per 1 itu sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4. Materi selanjutnya yaitu ruang sampel. Soalnya adalah tentukan ruang sampel dari tingkatan surga. Maka cara menjawabnya, ruang sampel itu disimbolkan biasanya dengan S. S sama dengan buka kurung kurawal, baru isi elemen yang termasuk ke dalam tingkatan surga tersebut, baru ditutup kurung kurawal. Adapun tingkatan surga yaitu Firdaus, Adnan, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Maqam, Al-Maqamul Amin, dan juga Khuldi. Materi selanjutnya yaitu tentang titik sampel. Soalnya adalah tentukan titik sampel dari 20 surat pertama dalam juz 30. Maka cara menjawabnya adalah titik sampel biasa disimbolkan dengan T. Dan cara menuliskan jawabannya, setiap elemen dalam jawaban tersebut menggunakan kurung biasa, seperti yang terdapat dalam slide. Materi selanjutnya yaitu tentang kejadian. Soalnya adalah tentukan kejadian munculnya salat wajib yang berjumlah 4 rakaat. Di situ diketahui S sama dengan semua salat wajib dan A sama dengan salat wajib yang berjumlah 4 rakaat, yaitu ada zuhur, asar, dan isya. Maka A subset S. Cara menyelesaikannya yaitu kejadian disimbolkan dengan A dan cara penulisan setiap elemennya menggunakan kurung kurawal seperti yang terlihat dalam slide. Maka A sama dengan zuhur dalam kurung kurawal, asar dalam kurung kurawal, dan isya dalam kurung kurawal, sehingga NA sama dengan 3. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang. Soalnya adalah tentukan peluang terbacanya surat Makkiyah dalam Al-Quran. Diketahui NS sama dengan 114 surat, karena dalam Al-Quran ada 114 surat, dan NA adalah surat Makkiyah dalam Al-Quran, sama dengan 86. Maka cara menyelesaikannya yaitu PA sama dengan NA per NS. Dimasukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus. Jadi 86 per 114, sehingga jawabannya adalah 0,7. Jadi peluang terbacanya surat Makkiyah dalam Al-Quran adalah 0,75. Materi selanjutnya yaitu tentang aturan penjumlahan. Soalnya adalah seorang mahasiswa dapat memilih sebuah proyek komputer dari salah satu di antara 3 daftar yang tersedia. Ketiga daftar tersebut terdiri atas 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek. Proyek-proyek komputer yang ada pada 3 daftar tersebut semuanya berbeda. Berapa banyak kemungkinan mahasiswa tersebut memilih proyek komputer? Di situ dimisalkan ketiga proyek itu bernama A, B, dan C. A sama dengan 23 proyek, B sama dengan 15 proyek, dan C sama dengan 19 proyek. Maka cara menjawabnya adalah A gabungan B gabungan C. Kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus. Maka 23 tambah 15 tambah 19 hasilnya adalah 57 kemungkinan. Jadi ada 57 kemungkinan seorang siswa memilih proyek komputer. Materi selanjutnya yaitu peluang kejadian saling lepas. Soalnya adalah ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Tentukan peluang mendapat bola biru atau merah. Di situ diketahui dimisalkan A sama dengan bola biru, B sama dengan bola merah, dan C sama dengan bola hijau. Maka NA-nya sama dengan 3, NB sama dengan 5, dan NC sama dengan 2. Dan NS adalah jumlah keseluruhan bola. Maka 3 ditambah 5 ditambah 2 yaitu 10. Maka ada 10 keseluruhan bola.
Langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu peluang dari bola biru itu sendiri. Biru itu berjumlah 3, maka NA per NS sama dengan 3/10. Dan yang kedua yaitu peluang dari bola merah. NA-nya itu ada 5, NS-nya ada 10, maka NA per NS adalah 5/10. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu peluang A gabungan B atau peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita masukkan yang sudah kita dapatkan tadi. Peluang A 3/10 dan peluang B 5/10 sama dengan 8/10 atau 0,8. Jadi peluang mendapat bola biru atau bola merah adalah 0,8. Materi selanjutnya yaitu tentang komplement suatu himpunan. Soalnya adalah bila peluang seorang montir akan memperbaiki mobil sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 pada setiap hari kerja, masing-masing 0,12, 0,19, 0,28, 0,24, 0,10, dan 0,07. Berapakah peluang bahwa dia akan memperbaiki mobil paling sedikit 5 mobil pada hari kerja berikutnya? Di situ diketahui E sama dengan kejadian paling sedikit 5 mobil diperbaiki, dan E komplement sama dengan jumlah mobil kurang dari 5 diperbaiki. Yang ditanya adalah peluang E. Maka cara menyelesaikannya, yang pertama kita cari dulu peluang E komplement. Peluang E komplementnya 0,12 ditambah 0,19. Hasilnya adalah 0,31. Maka peluang E sama dengan 1 dikurang peluang E komplement sama dengan 1 dikurang 0,31. Hasilnya adalah 0,69. Jadi peluang seorang montir akan memperbaiki mobil paling sedikit 5 yaitu 0,69. Materi selanjutnya yaitu tentang bersyarat. Soalnya adalah berikut adalah sampel acak 200 orang mahasiswa dikelompokkan menurut jenis kelamin dan hafalan. Tabelnya bisa dilihat di slide. Yang dijadikan pertanyaan adalah A. Pria bila diketahui hafalannya jaid, dan B. Yang tidak memiliki kriteria hafalan makbul bila diketahui dia wanita. Maka kita akan menjawab yang A terlebih dahulu. Dimisalkan E adalah orang yang terpilih pria dan M adalah pria jaid. Maka cara menyelesaikannya, yang pertama peluang E sama dengan kita masukkan semua jumlah pria per seluruh mahasiswa, berarti hasilnya adalah 11/25. Peluang M irisan E sama dengan 28/200 dikecilkan menjadi 7/50. Terus rumusnya adalah peluang M per E sama dengan peluang M irisan E per peluang E. Terus kita masukkan yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus sehingga didapatkan 7/22.
Yang B yaitu yang tidak memiliki kriteria hafalan makbul bila diketahui wanita. Dimisalkan E sama dengan orang yang terpilih wanita dan M adalah wanita makbul. Maka cara menyelesaikannya yang pertama yaitu peluang E sama dengan 112/200 dan peluang M irisan E sama dengan 17/200. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah P M per E sama dengan peluang M irisan E per peluang E. Kita masukkan yang telah diketahui tadi ke dalam rumus sehingga didapatkan 17/112. Maka peluang komplemennya yaitu 1 dikurang peluang M per E. 1 dikurang 17/112, maka hasilnya adalah 95/112. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi dari pengertian peubah acak. Contohnya yaitu 3 orang petani yaitu Pak Ali, Pak Badu, dan Pak Cokro menitipkan pecinya di pagi hari pada seorang anak dan mengembalikan peci tersebut secara acak pada ketiga petani tersebut. Jika Pak Ali, Pak Badu, dan Pak Cokro dalam urutan seperti itu, maka tuliskanlah titik sampel untuk semua urutan yang mungkin mendapatkan peci tersebut dan kemudian cari nilai C dari peubah acak C yang merupakan jumlah urutan yang cocok. Di sini saya misalkan bukan X, Y, Z ya, tapi ABC. Untuk A itu Pak Ali, B itu Pak Badu, dan C itu Pak Cokro. Urutan yang benar adalah A urutan pertama, B urutan kedua, dan C urutan ketiga. Kemudian kita jabarkan bisa dengan menggunakan pohon faktor ataupun dengan pasangan terurut. Didapatkan titik sampelnya seperti yang di slide dan ruang sampel seperti di slide. Itu untuk yang ABC kebenarannya adalah 3, untuk ACB 1, untuk BAC 1, untuk BCA 0, untuk CAB 0, dan untuk CBA adalah 1. Maka peluangnya kalau 0 adalah 2/6, 1 adalah 3/6, dan 3 adalah 1/6. Selanjutnya adalah materi distribusi peluang kontinu. Soalnya adalah proporsi orang yang menjawab suatu tawaran lewat pos berbentuk peubah acak kontinu X yang mempunyai fungsi padat fx 2 buka kurung X tambah 2 tutup kurung per 5, di mana X besar dari 0, X kecil dari 1. Dan fx 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya adalah, tunjukkan bahwa P X besar dari 0 dan X kecil dari 1 sama dengan 1. Yang B, cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/2 orang yang dihubungi akan menjawab tawaran tersebut. Maka cara menyelesaikannya adalah yang A, di situ diketahui peluangnya X besar dari 0 dan X kecil dari 1. Kita integralkan menggunakan integral tentu, di mana 0 menjadi batas bawah dan 1 menjadi batas atas. Sehingga bisa dilihat di slide, integral dari 2 buka kurung X tambah 2 tutup kurung per 5 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kemudian dioperasikan sesuai dengan integral pada umumnya, didapatkan hasil 1. Selanjutnya yang B, sama juga cara menjawabnya dengan yang A, namun peluangnya kali ini mempunyai batasan yang berbeda, di mana peluangnya X besar dari 1/4 dan kecil dari 1/2. Kita lakukan menggunakan integral tentu, di mana 1/4 batas bawah dan 1/2 adalah batas atas. Kemudian kita masukkan fungsinya dan kita operasikan, didapatkan hasil 19/80. Materi yang selanjutnya adalah tentang
distribusi peluang diskrit. Soalnya yaitu, suatu pengiriman lapan Al-Quran yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 Al-Quran ini secara acak, maka banyaknya cara distribusi peluang yang cacat adalah, kita misalkan Y adalah suatu peubah acak dan nilai X adalah 0, 1, 2. Maka F0 sama dengan PX sama dengan 0, terus 3 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 2 per 8 dikali kombinasi 2 sama dengan 10 per 28. Lakukan itu sampai nilai X sama dengan 2. Kemudian didapatkan distribusi peluangnya adalah untuk X sama dengan 0, Fx-nya adalah 10 per 28. Untuk X sama dengan 1, maka Fx-nya adalah 15 per 28. Dan untuk X sama dengan 2, didapatkan Fx-nya adalah 3 per 28. Yang selanjutnya yaitu tentang distribusi peluang gabungan. Soalnya adalah, tentukan nilai C sehingga fungsi berikut menyatakan peluang gabungan dari peubah acak X dan Y sama dengan CXY untuk X sama dengan 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 1, 2, dan 3. Maka cara menjawabnya yaitu sigma X dikali sigma Y fungsi XY sama dengan 1. Lalu 1 sama dengan dimasukkan nilai XY ke dalam fungsi tersebut, lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil C sama dengan 1 per 36. Materi selanjutnya yaitu tentang distribusi peluang marginal. Soalnya adalah, tentukan distribusi marginal Gx dan Hy dengan fungsi X, Y 2 per 5 dalam kurung 2X tambah 3Y di mana X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Fungsi X, Y sama dengan 0 di mana X, Y lainnya. Maka jawabannya adalah, yang pertama kita cari dulu Gx-nya. Gx sama dengan integral Fx, Y dy dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga. Sama dengan integral 2 per 5 dalam kurung 2X tambah 3Y dy dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kemudian kita operasikan dan didapatkan hasilnya yaitu 4X tambah 3 per 5. Untuk X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan Gx sama dengan 0 untuk X lainnya. Kemudian yang Hy sama seperti yang Gx cara pencariannya, maka didapatkan hasil 2 per 5 ditambah 6 per 5Y. Untuk Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan Hy sama dengan 0 untuk Y lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang distribusi peluang bersyarat. Fungsi XY, yang pertama 8XY, di mana X besar sama dengan 0, X kecil sama dengan 1, dan Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan X. Untuk fungsi yang kedua, 0, di mana X dan Y lainnya. Tentukan Gx dan Hy. Maka cara menjawabnya untuk yang Gx sama dengan integral dari Fxy dy dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga. Kita masukkan fungsinya ke dalam rumus tersebut dan didapatkan nilai 4X pangkat 3. Yang B yaitu mencari Hy. Sama dengan yang A, cuma di sini batas atas dan batas bawahnya beda. Lalu kita masukkan fungsi tadi ke rumus yang telah ditentukan, lalu dioperasikan dan didapatkan hasilnya 4Y dikali buka kurung 1 kurang Y kuadrat tutup kurung. Materi selanjutnya yaitu tentang bebas statistik. Soalnya adalah, tunjukkan bahwa peubah acak pada masalah diskrit tidak bebas statistik. Maka cara jawabnya, suatu peubah diskrit X dan Y dikatakan tidak bebas statistik jika terdapat suatu titik X, Y sehingga Fx, Y mempunyai nilai Fx, Y tidak sama dengan Gx dan Hy.
Soal ini mengacu dengan soal nomor 16 tentang distribusi peluang diskrit. Sehingga bisa terlihat jelas bahwa F 0,1 tidak sama dengan G0 H1. Sehingga X dan Y tidak bebas statistik. Materi selanjutnya yaitu tentang rataan peubah acak. Soalnya adalah distribusi peluang peubah acak diskrit X adalah Fx sama dengan 3 kombinasi X dikali 1/4 pangkat X dikali 3/4 pangkat 3 dikurang X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Hitunglah ekspektasi X. Maka cara menjawabnya adalah kita masukkan nilai X ke dalam fungsi yang telah ditetapkan. Kemudian didapatkan hasilnya, di mana F sama dengan 0, hasilnya adalah 27/64. F sama dengan 1, hasilnya adalah 27/64. Hasil dari F sama dengan 2 adalah 9/64 dan F sama dengan 3 adalah 1/64. Kemudian kita buat tabelnya di mana ada nilai X, Fx, dan Fx kali X. Kalau Fx kali X itu berarti Fx dikali X. Jadi didapat mu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 3 Fx kali X. Terus dimasukkan nilai Fx-nya tadi dan Fx kali X-nya tadi, kemudian dijumlahkan dan didapatkan hasil 48/64. Yang selanjutnya adalah materi tentang variansi. Soalnya adalah diketahui distribusi peluang sebagai berikut. Di situ diketahui X sama dengan 1, Fx-nya 0,3, X sama dengan 2, Fx-nya 0,4, dan X sama dengan 3, Fx-nya sama dengan 0,3. Hitunglah variansi dari X. Maka cara menjawabnya yaitu mu sama dengan ekspektasi X sama dengan Fx dikali X. Dimasukkan nilai X dan Fx-nya, didapatkan hasil 2,0. Kemudian tau kuadrat sama dengan sigma dari X sama dengan 1 sampai 3, X dikurang 2 dikuadratkan dikali Fx. Kemudian dimasukkan nilai X dan Fx-nya kembali, kemudian dijumlahkan didapatkan hasil 0,6. Dan materi yang terakhir yaitu tentang kovariansi. Soalnya adalah X bagian pelari pria dan Y bagian pelari wanita yang menempuh lomba mempunyai distribusi peluang gabungan Fxy sama dengan 8xy, di mana X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan X. Fxy sama dengan 0, di mana X dan Y lainnya. Maka cara menjawabnya yaitu kita tentukan dulu distribusi marginal X dan Y-nya, sudah ditemukan Gx dan Hy-nya. Kemudian dari fungsi tersebut diperoleh mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan integral 4x pangkat 3 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Hasilnya adalah 4/5 dan mu Y sama dengan ekspektasi X sama dengan integral 4Y kali dalam kurung 1 kurang Y kuadrat dy dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 menghasilkan nilai 8/15. Sehingga tau X Y sama dengan ekspektasi X, Y kurang mu X kali mu Y sama dengan 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15. Hasilnya adalah 4/225. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.